Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Awaludin AR dengan nomor stampu G2D123001, mahasiswa pasca sarjana ilmu manajemen di Universitas Haluleo Kendari. Pada kesempatan yang sangat baik ini, perkenankan kami akan menyampaikan bahan presentasi terkait tugas mata kuliah manajemen keuangan dengan sub pokok pembahasan valuasi saham. Materi valuasi saham ini kami ambil dari buku yang telah dibagikan, di share, yakni Intermediate Financial Management edisi ke-13. Adapun tujuan dari pembelajaran kita ada 5. Yang pertama, bagaimana mengetahui model pertumbuhan dividen untuk memperkirakan harga suatu saham. Kemudian tujuan berikutnya itu untuk mengetahui bagaimana pengaruh fluktuasi perhitungan harga suatu saham. Kemudian untuk mengetahui model pertumbuhan tidak konstan untuk mengetahui nilai suatu saham. Kemudian yang selanjutnya untuk mengetahui cara memperkirakan tingkat pengembalian atau return saham yang diharapkan. Dan yang kelima, untuk mengetahui karakteristik saham yang sesuai dengan pertumbuhan dividen. Adapun pokok pembahasan, subpokok pembahasan itu ada 14. Yang pertama akan kita uraikan bagaimana hak legal dan privilege pemegang saham biasa. Kemudian yang kedua, tipe saham biasa. Kemudian yang ketiga, bagaimana laporan pasar modal. Kemudian yang keempat, bagaimana valuasi model free cash flow. Kemudian yang kelima, valuasi model the constant growth. Kemudian yang keenam, valuasi model the multi-stage. Kemudian yang ketujuh, aplikasi model free cash flow. Kemudian yang kedelapan, nilai saham dan cash flow. Kemudian yang kesembilan, value based management. Kemudian yang ke-10, volatilitas harga saham. 11, valuasi saham dengan DCM. Yang ke-12, terkait the market multiple method. Kemudian yang ke-13, bagaimana membandingkan model. Kemudian yang ke-14 itu terkait saham preference. Nah, kita mulai menguraikan ya subpokok pembahasan yang tadi kami sampaikan. Yang pertama, hak legal dan privilege pemegang saham biasa. Nah, kalau berbicara tentang hak legal dan privilege pemegang saham, ada 2 ya keistimewaan yang dimiliki oleh pemegang saham itu sendiri. Yang pertama, kendali terhadap perusahaan. Pemegang saham biasa punya hak dalam menentukan jajaran direksi atau manajemen, yang dimana nanti akan dipilih mulai dari eksekutif, senior sampai kepada asisten eksekutif dalam mengelola bisnis suatu perusahaan. Kemudian hak yang kedua adalah hak preemptif, yaitu hak memesan saham terlebih dahulu yang memungkinkan pemegang saham saat ini mempertahankan kendali, dan itu juga mencegah perpindahan kekayaan dari pemegang saham saat ini ke pemegang saham yang baru. Selanjutnya ada beberapa tipe saham biasa.
Nah, untuk common stock itu sendiri atau saham biasa dalam suatu perusahaan itu sebenarnya tergantung dengan kebutuhan. Nah, ada yang mengklasifikasi saham biasa itu menjadi 3 jenis. Ada kelas A, ada kelas B, dan kelas C, dan seterusnya. Nah, kalau yang umum kita dengar, tipe saham biasa itu ada yang disebut seri A, seri B, dan seri C. Apa perbedaannya? Untuk tipe saham seri A itu tentu memiliki hak yang lebih besar dibanding seri B dan seri C. Bahkan untuk seri A sendiri itu dia bisa punya hak veto ya terhadap strategi perusahaan yang akan dijalankan. Nah, kemudian laporan pasar modal. Nah, kalau report terkait capital market itu biasanya kita akses melalui beberapa sumber ya atau media seperti misalkan Bloomberg, kemudian The Wall Street Journal, ada juga CNBC, melalui Google, Yahoo, Zek, dan beberapa situs online lainnya. Beberapa situs yang bisa digunakan juga itu kita bisa memantau melalui bursa efek ya. Kalau di negara kita sendiri Indonesia itu ada pasar bursa itu disebut Bursa Efek Indonesia. Itu bisa kita melihat fluktuasi dan tren ya saham yang saat ini dipasarkan. Nah, kemudian selanjutnya valuasi model free cash flow. Nah, ada dua yang digunakan ya dalam valuasi model FCF. Yang pertama melihat sisi sumber nilai dan klaim terhadap nilai. Yang mana yang dimaksud sumber nilai dan klaim terhadap nilai itu? Yang pertama melihat arus kas bebas itu merupakan konstan ya atau tidak berubah. Kemudian FCF tumbuh pada tingkat yang konstan selamanya. Kemudian FCF pada akhirnya tumbuh pada tingkat yang konstan. Nah, untuk yang kedua itu melihat dari sisi nilai intrinsik saham. Nah, estimasi harga saham intrinsik sama dengan nilai intrinsik berdasarkan jumlah saham. Selanjutnya valuasi model the constant growth ya. Ada beberapa ya yang digunakan dalam valuasi model ini. Pertumbuhan konstan yang pertama melakukan estimasi nilai ketika ekspektasi pertumbuhan itu konstan. Yang kedua menghindari kesalahan dalam penerapan model constant growth. Kemudian untuk valuasi model the multi-stage ya, ini untuk valuasi yang ketiga. Ini memiliki 4 tahapan yang umum kita ketahui. Yang pertama melihat arus kas bebas ya. Kemudian bagaimana tingkat pertumbuhannya, kemudian bagaimana melihat trennya atau garis waktu, kemudian diskon dari arus kas. Kemudian selanjutnya ada beberapa periode ya, kemudian tahapan yang dilakukan dalam model valuasi ini. Yang pertama itu periode peramalan dan horizon nilai ya. Kemudian bagaimana melihat nilai operasional dari suatu perusahaan. Kemudian bagaimana aplikasinya ya. Aplikasi model FCF
dilakukan dengan cara yang pertama, bagaimana melakukan peramalan yang harus kas. Nah, keperluan dalam penilaian dan forecasting ya, itu digunakan komponen-komponen dalam laporan keuangan ya, menentukan arus kas dalam menentukan arus kas bebas. Juga secara khusus itu dapat diproyeksi juga ya, bagaimana tingkat penjualan ya, bagaimana laba operasional bersih setelah pajak ya, atau biasa disingkat dengan NOPAT, Net Operating Profit After Tax, dan bagaimana total modal operasional bersih. Nah, kemudian aplikasinya yang untuk yang kedua adalah horizon nilai ya. Kalau horizon nilai itu sendiri ada jangka pendek, ada jangka menengah, dan ada jangka panjang. Nah, kemudian nilai operasional ya. Nilai operasional saat ini selama perkiraan periode ditambah dengan nilai sekarang dari nilai horizon. Nah, kalau memproyeksi nilai operasional tahunan ya, ini menurut definisinya nilai operasi pada horizon sama dengan horizon nilai, di mana proyeksinya ini tidak hanya sekarang ya, tetapi bagaimana memperkirakan nilai operasional suatu perusahaan dalam tahunan. Kemudian selanjutnya itu nilai intrinsik saham biasa. Nah, nilai intrinsik suatu total saham perusahaan adalah nilai operasi ditambah nilai investasi jangka pendek, dengan asumsi perusahaan tidak memiliki aset non operasional lainnya. Selanjutnya nilai saham dan cash flow. Nah, nilai saham dan cash flow kita bisa melihat dan menganalisa itu dalam periode tahunan atau 1 tahun. Nah, namun pada prakteknya realisasinya itu para manajer, direksi itu melakukan analisa kuartal ya. Mengapa dilakukan secara kuartal? Ini sebenarnya akan melihat ya pendapatan yang sebenarnya tentunya akan lebih rendah dari perkiraan ya, karena perusahaan telah meningkatkan pengeluaran penelitian dan pengembangan riset dan development, dan bukan karena masalah operasional. Kemudian selanjutnya bagaimana value based management. Nah, masukan utama dalam model penilaian arus kas bebas adalah ada 6 ya. Bagaimana melihat tingkat penjualan terkini ya, kemudian bagaimana tingkat total modal operasional bersih terkini, kemudian bagaimana proyeksi tingkat pertumbuhan penjualan, kemudian melakukan proyeksi rasio profitabilitas operasional, kemudian proyeksi rasio kebutuhan modal, dan biaya modal rata-rata tertimbang. Selanjutnya bagaimana volatilitas harga saham. Nah, perusahaan itu pada umumnya saham itu bergerak sangat-sangat fluktuatif ya, karena deviasi standar rata-rata saham itu sekitar 30% ya. Tidak mengherankan jika banyak saham turun sebesar 80% atau lebih selama periode tersebut. Nah, untuk membantu memahami mengapa harga saham berfluktuasi bahkan meskipun perubahan dalam itu nilai pengemudi relatif kecil.
selanjutnya setelah kita melihat bagaimana tingkat volatilitas harga saham, kita melihat valuasi saham dengan DGM. Nah, arus kas bebas adalah arus kas yang tersedia untuk didistribusi ke seluruh perusahaan, investor, pemegang hutang, pemegang saham preferred, dan pemegang saham biasa. Dividen per saham adalah arus kas yang langsung masuk ke pemilik saham biasa. Jadi jika Anda melakukan diskon dividen pada tingkat pengembalian disyaratkan oleh pemegang saham biasa, hasilnya adalah harga saham intrinsik. Kemudian selanjutnya ada beberapa istilah-istilah dalam model valuasi saham, ya, yakni istilah dividen. Nah, ada istilah DT, itu adalah dividen yang diharapkan diterima oleh pemegang saham pada akhir tahun, ya. Kemudian ada D0 adalah dividen terkini yang telah dibayarkan. Ada D1 adalah yang dividen yang pertama yang diharapkan yang akan dibayarkan pada akhir tahun. Kemudian ada D2, ada dividen diharapkan pada akhir tahun, ya. Istilah-istilah dividen. Kemudian ekspektasi dividen dengan basis valuasi saham. Seperti semua aset keuangan, nilai suatu saham itu diperkirakan dengan mencari saat ini nilai aliran arus kas masa depan yang diharapkan, ya. Bagi pemegang saham, arus kas ini adalah dividen dan nilai saham dapat diperkirakan sebagai suku terakhir disebut model pertumbuhan dividen konstan atau model Gordon setelah Mayer dan J. Gordon berbuat banyak mengembangkan dan mempopulerkan, ya. Kemudian berikutnya valuasi saham pertumbuhan tidak konstan. Misalkan suatu perusahaan, ya, perusahaan dari bagian atau departemen tertentu belum berada dalam fase pertumbuhan yang konstan. Dividen diperkirakan tumbuh sebesar 30% di tahun pertama, kemudian di tahun kedua sebesar 20%, kemudian di tahun ketiga tumbuh 10%. Nah, setelah itu tingkat pertumbuhan diperkirakan terus turun, ya, menjadi 8% dan diprediksi tetap, ya, 8% di tahun-tahun berikut. Nah, untuk mengimplementasikan itu melalui 3 langkah, ya. Pertama, perkirakan dividen yang diharapkan setiap tahun selama periode konstan pertumbuhan. Yang kedua, temukan harga saham yang diharapkan pada akhir pertumbuhan tidak konstan periode tertentu yang pada saat itu telah menjadi stok dengan pertumbuhan konstan. Dan yang ketiga terakhir, temukan nilai sekarang dari dividen yang diharapkan selama periode non konstan, periode pertumbuhan, dan nilai sekarang dari harga saham yang diharapkan pada akhir periode pertumbuhan yang tidak konstan. Nah, kemudian selanjutnya bagaimana kita memahami the market multiple methods. Nah, beberapa analis menggunakan metode kelipatan pasar, ya, untuk memperkirakan nilai perusahaan target. Jadi the market multiple method ini istilah metode kelipatan pasar. Nah, bagaimana langkah-langkahnya? Langkah pertama itu adalah dilakukan identifikasi sekelompok perusahaan pembanding. Kemudian langkah selanjutnya itu menghitung setiap perusahaan yang sebanding, kemudian melihat rasio nilai pasar yang diamati terhadap metrik tertentu yang dapat berupa profit, net profit margin, ya, laba bersih, bisa juga earning per share, laba per saham, kemudian penjualan, kemudian nilai buku, bisa juga jumlah pelanggan, ya, atau metrik lain, indikator lain yang berlaku untuk perusahaan target dan perusahaan pembanding, ya. Kemudian selanjutnya yang terakhir itu bagaimana kita melakukan perbandingan model, ya, dari model-model yang sudah kita bahas sebelumnya. Nah, model penilaian arus kas bebas dan model pertumbuhan dividen memberikan hal yang sama.
perkiraan harga saham jika kita sangat berhati-hati dan konsisten dalam implisit asumsi mengenai struktur modal ketika memproyeksi arus kas bebas dan dividen. Nah, oleh karena itu model penilaian arus kas bebas lebih mudah diterapkan ya pada pertumbuhan tinggi perusahaan meskipun mereka membayar dividen. Kemudian kita harus paham juga tadi kita sudah bahas Mas terkait saham biasa. Nah, kalau saham preference itu ini saham yang biasa juga disebut dengan saham hibrida atau saham utama ya. Dalam beberapa hal ini mirip dengan obligasi. Nah, dan dengan saham biasa stok di pemegang saham lain ya. Seperti cara kerja obligasi, saham preferen memiliki nilai nominal dan jumlah tetap dividen yang harus dibayarkan ya sebelum dividen dapat dibayarkan atas saham biasa. Jadi meskipun saham preferen punya pembayaran tetap seperti obligasi, kegagalan dalam melakukan pembayaran tidak akan menyebabkan kebangkrutan dari suatu perusahaan. Nah, baik rekan-rekan sekalian, demikianlah presentasi kajian kami pada kesempatan kali ini terkait stok valuasi atau valuasi saham. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.